Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena kakek dan nenek telah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Perawat Nisa Dan saya Perawat Diva. Hari ini kita akan berbagi cerita yang dimana kita akan berbagi cerita yaitu terapi kognitif kelompok yang dimana topiknya pada siang hari ini yaitu mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Jadi kakek nenek tidak perlu khawatir untuk hari ini karena di sini ada perawat yang akan mendampingi. Di sini kami datang dengan tujuan biar bisa menjalani hari-hari dengan tenang, bisa semangat lagi menghadapi hidup. Baik, sebelum itu mari kita mulai. Saya persilakan kepada para perawat untuk mendampingi para lansia. Permisi Oma, perkenalkan saya perawat aslinya. Kalau Oma namanya siapa? Esti. Baik Oma, boleh saya tanya, Oma apakah Oma masih membantu cucu belajar atau menyiapkan makanan di rumah? Iya, saya merasa sudah tidak berguna karena tidak bisa bekerja lagi. Itu luar biasa Oma, artinya Oma masih bermanfaat. Berpikiran negatif tidak berguna bisa kita ubah menjadi saya tetap berharga karena masih bisa membantu keluarga. Bagaimana rasanya kalau Oma berpikir seperti itu? Nah, iya, saya kadang memasak untuk keluarga. Mungkin itu saja Oma pertanyaan dari saya. Terima kasih Oma. Selamat siang Nenek, perkenalkan saya Perawat Zakia. Iya. Nenek namanya siapa? Rizky. Nenek, kenapa dari tadi kuliah kayak murung bisa cerita apa yang kita rasakan? Sedih kayak ini karena nggak ada peduli sama anak. Kenapa bisa berpikiran begitu? Tidak pernah mengambil telepon. Tidak pernah atau jarang? Jarang sih. Tapi kalau menelpon itu bagus sih komunikasi atau biasa berkelahi? Bagus sih, cuma begitu nih. Jarang sekali dalam telepon. Berarti kalau masih ada telepon gitu berarti pedulikan itu mungkin di sana sibuk kan mungkin anak merantau di situ atau bagaimana? Ya Merantau di situ toh. Berarti itu masih peduli sama kita karena masih hubungi di sela-sela kesibukannya harus buat pikiran bilang ya anak aku di sana masih disempatkan jika siang telepon walaupun jarang-jarang itu tandanya masih peduli masih sayang Nek gitu. Tapi ini punya aku. Angkat kepala dulu. Permisi, perkenalkan nama saya perawat kita. Siapa nama Kak Nenek? Oh, di nama aku Bagaimana kabar tak hari ini Nenek? Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Tapi kenapa tadi murung saya lihat? Begitu nih, kayak tua nggak tahu jadi berpikir Kak lagi. Dulu Kak begini berpikir Kak lagi bilang, masih susah lagi nanti anakku apa sakit Kak. Tidak boleh berpikir seperti itu Nenek, jangan kita terlalu kepikiran. Wajar sih sebenarnya berpikir seperti itu, tapi jangan kita terlalu kepikiran. Harus kita tanamkan dalam diri kita kalau bisa jika jalani hari-hari kita tanpa repotkan keluarga kita. Tapi masih sering jika jalan-jalan kalau pagi Nenek? Iya, masih sering Kak juga menyambut haram. Iya, bagus sekali itu Nenek, itu artinya masih semangat jalani hari-hari tak dengan sehat. Iya, betul, puji Tuhan. Terima kasih banyak Nana. Iya. Perkenalkan saya perawat Nodi. Kakek namanya siapa? Nama saya Faiz. Bagaimana nih perasaan tak kakek? Terakhir ini saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin saya sudah berumur. Masih sering kakek cerita sama cucu tak? Oh iya, sering kali cerita
sama cucuku tentang masa-masa muda waktu saya muda. Berarti kakek masih bisa membahagiakan mereka melalui cerita pengalaman hidup kakek. Jadi kakek harus berpikir positif seperti saya masih bisa membahagiakan mereka melalui cerita dan nasihat saya. Oh iya, Suster. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya. Selamat siang, Nek. Perkenalkan, saya perawat Kartini. Kalau boleh tahu dia namanya siapa? Mas Yesus, Ini apa kabar? kurang bagus Kenapa Nek? Bisa dicerita? karena nenek sudah tua, nenek tidak percaya diri lagi, nenek juga iri sama mereka yang badannya bagus, gak cantik. Nenek tidak boleh bilang begitu. Kecantikan itu bukan diukur dari wajah saja, Nek, tapi dari hati dan kesabaran. Jadi nenek berpikir positif terus ya. Makasih Sus. Selamat pagi, Nek. Saya perawat anjing. Saya yang akan ketemu nenek di hari. Bagaimana kabar nenek? Selamat pagi, Nak. Puji Tuhan, badanku masih merasa lemas. Nenek merasa lega karena bisa mengikuti kegiatan ini. Wah, luar biasa sekali semangatnya nenek. Semoga adanya kegiatan hari ini, nenek jadi lebih bahagia, senang dan tenang ya, Nek. Ya, tapi kadang tak berpikir mah cuma tak bahagia karena sebentar lagi. Ih, jangan berpikir begitu. Justru waktu itu berharga.